dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat menelusuri, membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-51 pada surah Al-Hijr sampai dengan ayat ke-56. Mudah-mudahan atas kesabaran, ikhtiar, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menelusuri bagian baru dari surah Al-Hijr ini, yaitu dalam episode Nabi Ibrahim alaihissalam menerima kedatangan tamu-tamunya, maka sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam perjalanan ayat-ayat yang sangat panjang tentunya, dari ayat-ayat yang telah kita baca mulai dari ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-50, kita telah mendapati bagaimana Allah telah menghadirkan dan sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya mengenai awal penciptaan umat manusia, yaitu melalui penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang dan diikuti dengan bagaimana sikap ataupun reaksi malaikat dan iblis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat-ayat yang telah kita dapati sebelumnya, tentunya kita menjadikan ayat-ayat tersebut adalah sebagai referensi dan pedoman bagi kita semuanya, bahwa bagaimana sikap para malaikat di dalam melaksanakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meskipun dengan menyampaikan argumentasinya, namun tetap melaksanakan perintah Allah yang diberikan kepada mereka. Namun tidak demikian halnya yang terdapat pada iblis, bahwa rasa kesombongan dan iri hati dan dengkinya telah membuatnya melakukan segala sesuatu perbuatan yang membuat terlemparnya dari rahmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dari apa yang telah dicontohkan dari ayat-ayat tersebut membuat kita berhati-hati dalam perjalanan kehidupan ini, tidak hanya terpukau atau melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu hanya berlandaskan kepada fisik semata, namun menyadari sepenuhnya bagaimana sesungguhnya yang melatar belakangi dari segala sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana di dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin Allah telah menggambarkan kepada kita semuanya mengenai bagaimana gambaran surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang ikhlas, itu yang dalam menjalani kehidupannya tiada orientasi lain yang mereka miliki selain dari hanya melandaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui keindahan surga yang telah Allah janjikan dan Allah sampaikan melalui ayat ke-45 sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya, termasuk pula di dalamnya tidak ada lagi memiliki rasa dendam bagi orang-orang yang berada dalam surga itu, tidak pernah merasa lelah lagi, tidak pernah merasa sakit hati ataupun berburuk sangka kepada sesama penghuni surga. Semoga kebiasaan-kebiasaan penghuni surga yang Allah sampaikan dan gambarkan di dalam ayat-ayat ini dapat sama-sama kita praktekkan di dalam kehidupan ini, agar setiap diri kita mendapatkan kepantasan untuk mendapatkan dibukakan pintu rahmat Allah untuk menjadi bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, kini Ibu sekalian kita bersama-sama menelusuri pesan-pesan terbaru dalam ayat ke-51 sampai dengan ayat ke-56 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-51. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Beritahukanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka masuk menemuinya dan berkata salam. Qala idna minkum wajilun. Ia berkata, kami merasa takut kepadamu. Masya Allah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, cucu saya mohon izin Bapak dan Ibu. Ayat ke-52. Isdahulu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun.
Tatkala mereka masuk menemuinya dan berkata, "Salam," ia pun berkata, "Kami merasa takut kepadamu." Ayat ke-53. Qalu la taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Mereka menjawab, "Jangan takut, kami membawa berita gembira untukmu tentang seorang putra yang dibekali ilmu." Ayat ke-54. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun. Ia berkata, "Kamu menyampaikan berita gembira kepadaku dalam usiaku yang sudah setua ini. Kabar apakah itu?" Ayat ke-55. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka berkata, "Kami membawa berita gembira kepadamu dengan sesungguhnya, maka janganlah engkau berputus asa." Ayat ke-56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ia berkata, "Dan siapakah yang akan berputus asa dari karunia Tuhannya selain dari orang yang sesat?" Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita menelusuri lebih jauh daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam ayat 51 dan 56 ini, maka untuk melengkapi referensi kita di dalam membaca ayat ini, saya ingin sekali membacakan dari ayat-ayat yang terdapat pada surah lainnya yang menyampaikan hal yang sama dan saling melengkapi bagaikan sebuah puzzle terhadap ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Kita bisa mendapati, Bapak dan Ibu sekalian, paling tidak terkait masalah kisah ini, kita bisa mendapatinya di dalam surah ke-51, yaitu surah Az-Zariyat, bersama surah Hud yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu. Di dalam ayat ke-24 pada surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Izdahulu alaihi faqalu salama. Qala salamun qauman munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Ayat ke-26. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Ayat ke-27. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka ayat ke-28. Fa'aujasa minhum khifah, qalu la takhaf, wa basyaruhu bighulamin alim. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka pun berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Maka pada ayat ke-29, faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqkat wajhaha wa qalat ajuzan aqim. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan yang mandul." Maka dalam ayat ke-30, qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Nah, untuk lengkap pula Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
pesan dengan topik yang sama dari apa yang kita bahas pada hari ini. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Dan dia Ibrahim menjawab salam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna arsalna ila qaumil Lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka para malaikat itu pun berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Wa imra'atuhu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yaqub. Ayat berikutnya ayat 72. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka para malaikat itu pun berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan barakah Allah dicurahkan kepadamu. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah terpuji, Maha Pengasih. Falamma dhahaba anna Ibrahim ar-ra'u wa ja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, paling tidak kita bisa mendapati bahwa melalui pesan-pesan Allah yang disampaikan pada surah Al-Hijr, yang disampaikan pesan-pesannya melalui surah Az-Zariyat pada surah ke-51, dan melalui surah Hud, kita bisa mendapati bahwa sebagaimana pada bagian-bagian lainnya, sebagaimana ditegaskan pula oleh para ulama dan mufassir kita bahwa apabila terjadi pengulangan-pengulangan pesan yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya pesan-pesan itu sendiri, dan betapa sesungguhnya dengan Allah menyajikan melalui surah-surah dan ayat yang terpisah seperti ini, bagaimana Allah menyajikan keindahan dan Allah mengundang kita untuk meneliti dan menjelajahi Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dengan secara seksama. Dan betapa kita mendapati bahwa paling tidak melalui 3 surah dengan menghadirkan topik yang sama pada pagi hari ini, semakin memantapkan keyakinan kita bahwa di dalam menelusuri dan mempelajari Al-Quran ini, sepatutnya kita memperhatikan secara komprehensif. Tidak bisa kita hanya melihat pada satu sisi saja, tetapi bagaimana kita harus berikhtiar mencari bagaimana kemudian pada surah ataupun ayat-ayat ini Allah lengkapi pula dengan keterangan-keterangan pada surah-surah lainnya. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali pesan-pesan spiritualitas yang perlu menjadi renungan dan bisa kita laksanakan sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah ketika pada ayat 51 kita mendapati wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, beritahukanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Az-Zariyat mengawali kisah ini,
Allah menyampaikan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimul makromin. Bagaimana Allah menyampaikan pertanyaan kepada kita? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Mengingatkan kita kepada bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, mengundang kita untuk mempelajari kisah Nabi Musa. Wal ataka haditsu Musa. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang Musa? Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ketika Allah menyampaikan melalui pola-pola pertanyaan seperti ini, maka sepatutnya kita memberikan sambutan dengan menelusuri secara seksama sesungguhnya pesan-pesan apakah yang disampaikan dan apa-apa sajakah yang perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Maka ketika kita mendapati di dalam ayat 51 ini tentang Nabi Ibrahim, bukankah kita telah mendapatkan pesan yang begitu banyak yang Allah hantarkan kepada kita semuanya melalui keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim telah Allah hantarkan kepada kita di dalam perjalanan kehidupan, bagaimana interaksinya dengan ayahandanya. Kita bisa mendapati bahwa walaupun terdapat perbedaan, walaupun kemudian mendapati bahwa ayahnya melakukan perbuatan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala itu, namun bagaimana Nabi Ibrahim akhlaknya tetap begitu santun kepada ayahanda dan bahkan menjanjikan untuk mendoakan ayahandanya, walaupun kemudian kita bisa mendapati bahwa Nabi Ibrahim tidak diperbolehkan untuk mendoakan keselamatan bagi ayahnya itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam pelajaran yang lalu kita mendapati Nabi Ibrahim telah jadikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya contoh bahwa bagaimana perjalanan tauhid itu harus diperjuangkan. Ketika Nabi Ibrahim memperhatikan secara seksama bagaimana sesungguhnya makna bintang-bintang, rembulan, dan matahari itu sendiri. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui peristiwa Nabi Ibrahim bahwa kita tidak sendiri, tetapi bahwa bagaimana interaksi sejati antara kita semuanya dengan seluruh alam semesta. Bahwa bagaimana kita melihat keberadaan diri dan bagaimana kita melihat pula simbol-simbol, marka-marka, dan tanda-tanda yang Allah hadirkan pada alam semesta yang berada di seputar kita. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana kesantunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya pada hari ini. Bagaimana Nabi Ibrahim menyambut dengan sepenuh hati, tidak hanya dengan menjawab salam yang disampaikan oleh para tamu-tamu. Walaupun ia tidak mengetahui ketika itu siapa sesungguhnya tamu-tamu itu. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita baca. Nabi Ibrahim memuliakan tamunya luar biasa. Walaupun ia tidak mengenal sama sekali tamu itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim menghidangkan bagi mereka dengan menyembelih sapi muda itu untuk menjamu tamu-tamu itu. Dan bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat ini, Nabi Ibrahim betapa sungguh-sungguhnya memberikan jamuan kepada tamunya dengan memberikan sapi muda panggang itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak kita bisa mendapati bagaimana pesan kedua yang kita dapati dalam ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memuliakan tamu. Bukankah itulah yang kita dapati dalam perjalanan kehidupan dan keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui jendela salama yang kita dapati dalam ayat ke-52 pada pagi hari ini, saya tertarik sekali untuk menelusuri apa sajakah sesungguhnya terminologi salama yang dihadirkan di dalam Al-Quran dan konteksnya, konteks-konteks apa saja yang dihadirkan di balik perkataan salama, ucapan yang indah yang kita dapati di dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran pada surah Hud ayat ke-69, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labisu an ja'a bijlin hanid. Sama seperti halnya apa yang kita dapat di dalam ayat ini, bahwa bagaimana ucapan salam yang berjawab itu, berbalas itu telah dilaksanakan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para tamu-tamunya itu, para malaikat itu. Allah sebutkan di dalam ayat ke-69 pada surah Hud.
Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa selain daripada ayat ke-52 pada pagi hari ini, di dalam ayat ke-58 pada surah Maryam, pada surah ke-19, mereka itulah yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan kami masukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi dan dirugikan sedikit pun. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. La yasma'una fiha lawan illa salama. Begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menghadirkan kembali perkataan salama ini bisa kita dapat dalam surah Al-Anbiya pada surah ke-21 ayat ke-69. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelaman bagi Ibrahim. Wasalaman ala Ibrahim. Inilah ucapan Allah yang disampaikan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengajarkan pula etika di dalam kehidupan ini kepada kita semuanya. Melalui jendela salama yang kita dapati pada ayat ke-52 pada pagi hari ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan kemudian kita bisa mendapati pula di dalam surah Al-Furqan dalam ayat ke-75. Allah memberikan pujian kepada hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Bahwa mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah di dalam surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat ke-25. La yasma'una fiha lawa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah gambarkan kepada kita semuanya. Bagaimana sesungguhnya akhlak serta situasi dan kondisi yang Allah hadirkan pada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan Allah hadirkan dalam contoh-contoh bagaimana ucapan-ucapan mereka ketika mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita mendapati pesan-pesan dan keteladanan serta berita gembira yang Allah sampaikan mengenai bahwa bagaimana sesungguhnya ucapan-ucapan salam yang disajikan dalam beberapa surah dan ayat ini. Dan bagaimana pula Allah menyampaikan ucapan salam kepada hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita bisa memantaskan diri, melatih diri dalam hal ini. Tidak ada sesuatu yang kita katakan, melainkan segala sesuatu yang bermanfaat, yang menjadi pembuka pintu kebahagiaan dan kedamaian bagi orang-orang yang berada di seputar kita.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita bisa mendapati bahwa qaulu la taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian, dan ditegaskan pula oleh pernyataan yang disampaikan oleh istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan bahwa mereka sudah sangat tua, dan bahkan dikatakan kepada para tamu itu bahwa suaminya yaitu Nabi Ibrahim sudah sangat tua sekali. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disajikan dan diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana minas shalihin. Walaupun sudah lanjut usianya dan dalam pandangan manusia tidak akan mungkin lagi mereka diberi karunia anak, namun ada nilai keistiqomahan pada diri Nabi Ibrahim, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihantarkannya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah mentautkan di dalam peristiwa dan kisah yang kita baca pada pagi hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh dan teladan bagi kita semuanya yang selalu berbaik sangka. Bukan hanya sekedar berbaik sangka, tetapi memberikan jamuan yang luar biasa kepada para tamu-tamunya itu. Dan kita tidak mengetahui bahwa bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam hidangan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada para tamu-tamunya itu. Kemudian para tamunya menghantarkan berita, menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan dan memberikan karunia kepadanya dengan lahirnya putranya Ishak melalui istri Nabi Ibrahim yang pertama, Siti Sarah tentunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kemudian Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang Allah berikan kesucian di dalam jiwanya. Sehingga hanya sebentar muncul rasa takut itu, sebagaimana kita dapati dalam kisah Nabi Ibrahim, bahwa pada masa itu ketika kita menghidangkan sesuatu untuk tamu-tamu kita, dan kemudian tamu itu tidak mau menjamah, mencicipi, dan menikmati makanan yang kita hidangkan, maka hal ini mengindikasikan bahwa boleh jadi tamu-tamu itu memiliki maksud yang tidak baik terhadap tuan rumahnya sendiri. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana kemudian para malaikat atas utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, tidak perlu takut dikarenakan mereka semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengabarkan dan menyampaikan berita gembira, yaitu akan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan putra yang dilahirkan melalui Nabi Ibrahim dan istri pertamanya Siti Sarah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita semuanya, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim di dalam ayat terakhir yang kita baca. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan siapakah yang akan berputus asa dari karunia Tuhannya selain daripada orang-orang yang sesat? Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kelompok orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah beri anugerah keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Sehingga sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengacu kepada apa yang disebutkan di dalam ayat ke-56 yang kita baca pada pagi hari ini, maka di dalam kita menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, walaupun boleh jadi terasa berat sesungguhnya ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, maka tidak pada posisi kita untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya dalam situasi dan kondisi di mana kita boleh jadi merasa sedih, merasa gelisah, butuh pertolongan, merasa tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Allah telah mengajarkan kepada kita, hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah menjadi wakil bagi kita semuanya. Allah menjadi pelindung kita semuanya. Dan kalau sana kita menggunakan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian ini, bukankah telah banyak sekali dan sangat familiar bagi kita
Innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah itu bersama orang yang sabar. Bukankah hal ini Bapak Ibu sekalian seperti halnya kita? Ketika kita membersamai keluarga kita, membersamai anak-anak kita, maka apakah hanya sekedar membersamai, ataukah kita akan turun tangan, memberikan bantuan sebaik-baiknya, membahagiakan sebaik-baiknya dari apa yang bisa kita lakukan? Itulah sesungguhnya esensi daripada sabar itu. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha sabar, dan kemudian kita yakin bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang sabar, maka sepatutnya tidak ada lagi kegelisahan, kegalauan, kegundahan di dalam kehidupan ini. Dikarenakan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Apalagi kita ingat bahwa Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya peristiwa kehidupan dan kematian ini hanya sekedar cara Allah yang Allah hadirkan dan hamparkan bagi kita semuanya untuk Allah melihat dan memilih siapa sesungguhnya di antara kita yang paling baik amalnya. Dan Allah ingin melihat bagaimana setiap diri kita memberikan penyikapan terbaik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi di dalam kita menjalaninya. Dan ini pula yang kita dapati Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering sekali kita mendengar ataupun ketika kita membacanya, sebagaimana Allah hadirkan di dalam surah Al-Baqarah yang terdapat insya Allah pada ayat ke-155. Di dalam ayat ke-155 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, bagaimana Nabi Ibrahim telah Allah jadikan contoh dan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal kepada Allah dengan tetap berbaik sangka dan bahkan memberikan jamuan yang luar biasa untuk tamu-tamu yang dihadirkan kepadanya. Dan betapa kesungguhan Nabi Ibrahim di dalam menerima tamunya itu. Bukan hanya sekedar menyapa, memberikan kesempatan untuk masuk dan duduk, tetapi Nabi Ibrahim memberikan hidangan yang luar biasa berupa sapi panggang itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kesabaran dan tetap berbaik sangka yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan tidak pernah berputus asa di dalam kehidupannya, semoga hal itu dapat pula kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah berikan, atas apa yang Allah ajarkan dan Allah titipkan untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya yang maha mengetahui itu hanyalah Allah. Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.